Materi bab selanjutnya adalah analysis of variance atau analisis variance. Setelah kita mempelajari uji hipotesis pada uji T, uji Z, kita berpindah ke uji F, yaitu untuk analisis variance. Kita memulai pertama pada analisis variance satu jalur, lalu nanti ada uji Skive dan uji Taki, atau ada yang bilang 2K. Lalu ada analysis of variance for two-way, jadi analisis variance dua jalur. Kita masuk kepada analisis variance. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uji F. Kita sudah menggunakan uji F untuk membandingkan dua varians, ada videonya. Lalu sekarang kita mau pakai lagi uji F tersebut, bukan untuk membandingkan dua, tetapi membandingkan 3 atau lebih rata-rata. Jadi yang dibandingkan adalah 3 atau lebih rata-rata. Pada bab sebelumnya kalau kita mau membandingkan rata-rata, itu kita menggunakan uji T atau uji Z. Tetapi kalau kita mau membandingkan lebih dari 2 rata-rata, maksudnya 2 sampel ya, ada 2 kelompok, maka kita menggunakan uji ANOVA, uji F ya. Jadi kalau 2 rata-rata itu kita dulu pakai uji T atau uji Z. Sekarang kalau dia sudah 3 atau lebih, maka kita memakai ANOVA untuk membandingkan rata-rata 3 atau lebih. Oke, lalu apakah ANOVA bisa dipakai untuk membandingkan 2 rata-rata? Jawabannya bisa. Tetapi itu sama saja dengan uji T. Kita bisa gunakan uji T. Oke, jadi kita berpindah. Misalkan kita punya 3 grup. Nah, uji F ini jadi dia hanya menunjukkan apakah terdapat perbedaan di antara 3 rata-rata itu. Misalkan kita punya 3 grup ya, 3 kelompok. Uji F ini hanya menunjukkan dia ada perbedaan atau tidak, tapi perbedaannya di mana dia tidak kasih tahu. Jadi kalau 2 sampel lalu kita bandingkan rata-ratanya pakai uji T, nanti bisa ketahuan apakah grup 1 rata-ratanya lebih tinggi dari grup 2 atau grup 1 rata-ratanya lebih kecil dari grup 2. Tetapi kalau sudah 3, maka kita sebenarnya bisa menggunakan uji T. Jadi nanti kalau kita pakai uji T, ini grup 1, grup 2, grup 3, kalau kita mau bandingkan rata-rata, maka kita harus buat 3 kali ya. Jadi yang pertama kita bandingkan A dan B, kemudian kita bandingkan B dan C, kemudian kita bandingkan A dan C. Tetapi sebenarnya secara teori ini tidak tepat karena ada beberapa alasan, sehingga kalau kita punya tujuan untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, yaitu 3 ataupun lebih, maka uji F itu yang disarankan. Nah, sekali lagi uji F itu hanya menunjukkan ada perbedaan rata-rata, tetapi tidak dibilang apakah A dan B yang berbeda, atau A dan C yang berbeda, atau B dan C yang berbeda. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi kita masuk ke uji F untuk pertama menyatakan ada perbedaan, walaupun belum tahu di mana. Oke. Jadi ANOVA ada 2, yang pertama 1 jalur one way ANOVA, lalu ada 2 way atau 2 jalur. Kita masuk kepada analisis varian 1 jalur. Di sini ada 3 asumsi yang harus dipenuhi, yaitu populasinya itu harus berdistribusi normal atau diperkirakan dia mengikuti distribusi normal. Lalu nanti sampelnya itu di setiap kelompok itu tidak saling mempengaruhi ya, 3 kelompok tidak saling mempengaruhi, bebas.
lalu variansnya itu diasumsikan sama. Jadi nanti kalau dalam penelitian justru tiga hal ini yang harus kita tunjukkan terlebih dahulu, yaitu kita mesti uji normalitas, lalu kita harus uji independensi atau kita bisa lihat sampel kita secara langsung apakah dia independen atau tidak, saling mempengaruhi atau tidak. Lalu uji homogenitas atau kita sering bilang uji varians. Nanti ini ada materinya yang lain. Seperti pada uji hipotesis yang dulu, biasanya muncul uji normalitas. Oke. Pada uji F itu ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu kita menentukan varians pada between group, yaitu varians di antara grup, dan kemudian varians antar grup. Jadi ada dua, sekali lagi, varians di antara grup, di dalam grup, lalu varians di antara grup. Oke, antara grup dan di dalam. Sekali lagi, varians di antara grup, between, lalu varians di dalam grup, within. Dua ini akan kita hitung. Oke, jadi penulisan H0-nya seperti ini, hipotesisnya selalu seperti ini, yaitu pertama kita asumsikan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata. Jadi boleh dikatakan rata-ratanya sama antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ataupun lebih dari 3 kelompok sampai kelompok ke K. Lalu H1-nya adalah setidaknya at least ada satu kelompok yang rata-ratanya berbeda dari yang lain. Di mana itu belum tahu. Pokoknya kita sudah bisa menunjukkan nanti kalau H1 bunyinya itu adalah setidaknya ada satu kelompok, satu sampel yang rata-ratanya berbeda dari yang lain. Setidaknya satu ya. Bisa saja semua, tapi setidaknya satu. Oke, kita lanjut. Kita diperkenalkan dulu di sini bahwa degree of freedoms-nya ada dua. Yang pertama derajat bebas atau degree of freedoms. Degrees of freedom yang pertama numerator. Numerator itu n, yaitu pembilang. Rumusnya k kurang 1 ya. Dimana k itu adalah jumlah grup. Oke, k itu adalah jumlah grup. Derajat bebas dari pembilang. K kurang 1, K itu adalah jumlah grup. Kemudian degrees of freedom dari denominator. Denominator itu penyebut yang di bawah. Rumusnya N kurang K, di mana N itu jumlah sampel pada grup ya, jumlah sampel pada grup dihitung lalu dikurangi K. K tadi sudah dikatakan yaitu banyaknya grup. N itu adalah jumlah sampel dalam grup, jadi dihitung semua. Oke, lalu di dalam grup itu ukuran sampelnya boleh berbeda. Jadi grup 1 misalkan sampelnya 5, grup 2 sampelnya 10, grup 3 sampelnya lain, angka yang lain 7 misalkan. Jadi bisa berbeda. Lalu yang paling penting adalah uji F itu selalu merupakan uji sisi kanan. Walaupun kalau kalian perhatikan di H1 itu tidak ada tanda misalkan μ1 lebih besar dari μ2, tidak ya. Jadi selalu H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan dan seterusnya sampai kelompok yang terakhir rata-ratanya. Lalu H1-nya itu ditulis dalam bentuk kalimat. Karena kalau ditulis dalam bentuk simbol sama dengan ini akan sulit. Jadi kalimatnya adalah setidaknya atau paling sedikit ada satu rata-rata yang berbeda dari yang lain. Bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Oke, jadi uji F itu selalu memperhatikan uji sisi kanan. Uji sisi kanan. Jadi nanti kalau distribusi normalnya, distribusi F-nya dia di sebelah kanan. Oke, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih jelas. Di sini kita ada 3 kelompok, kalian bisa perhatikan. Lalu di sini ceritanya adalah peneliti itu mau mengetahui ya perbedaan teknik untuk menurunkan tekanan darah dari seseorang yang sudah didiagnosa dia punya tekanan darah tinggi. Jadi ada penerapan 3 teknik supaya tekanan darahnya turun. Lalu subjek penelitiannya itu dipilih secara acak dan dibagi dalam 3 kelompok. Jadi 3 kelompok pertama dia mengambil obat ya, medication. Lalu kelompok kedua diterapkan olahraga ya,
olahraga. Lalu kelompok yang ketiga diterapkan diet khusus. Nah, setelah 4 minggu, lalu pengurangan tekanan darah itu dihitung. Pada alfa 0,05, ujilah apakah terdapat perbedaan di antara rata-rata. Oke, jadi ada 3 kelompok. Ini sampelnya, kelompok medication, kelompok exercise, kelompok diet. Jadi dikatakan tadi sebenarnya bisa berbeda ya jumlahnya. Di sini jumlahnya sama, 5 sampel masing-masing. Lalu kita pertama-tama menghitung X1 bar. Jadi kelompok 1 rata-ratanya berapa, kelompok kedua rata-ratanya berapa, kelompok ketiga rata-ratanya berapa. Jadi tentunya nanti ini dihitung secara manual. Kalau soalnya soal manual, disuruh hitung manual. Lalu Anda disuruh hitung varians. Ingat rumus varians. Oke, rumus varians S kuadrat sama dengan sigma XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Jadi Anda hitung rata-rata dari ini sudah dapat, lalu Anda hitung variansnya, Jadi kalian hitung satu-satu. 10 kurang 11,8 kuadrat, lalu seterusnya 12 kurang 11,8 kuadrat, lalu nanti hasilnya dijumlahkan. Oke, jadi ini sudah diperoleh masing-masing. Lalu kita mulai langkah pengujian hipotesis. Yang pertama kita tulis uji hipotesisnya. Yang pertama yaitu ada 3 kelompok diasumsikan sama, lalu at least setidaknya ada satu yang berbeda rata-ratanya. Oke, sekali lagi tadi disampaikan kalian bisa memakai uji T, tapi nanti 3 kali sebenarnya. Tapi disarankan kalau Anda meneliti di atas 2 kelompok lalu mau menguji rata-ratanya, gunakanlah uji F karena ada beberapa alasan tentang probabilitas. Yaitu ada 3 alasan di sini di bukunya dikasih. Oke, salah satunya adalah kalian memperbesar alfanya, nilai peluang ditolak karena dipakai 3 kali ya. Lalu di sini juga dibilang kita mengulang uji T-nya dipakai beberapa kali. Jadi kurang tepat, kita pakai uji F, lebih cepat dan lebih tepat secara teori statistik. Oke, kita langsung saja. Pertama kita bunyikan hipotesisnya bagaimana, lalu kita hitung derajat bebas dari pembilang, rumusnya K kurang 1, K itu jumlah grup, berarti dikurang 1 jadi 2. Lalu degree of freedoms dari penyebutnya bagian bawah yaitu N kurang K, banyak sampel kalian hitung ada 15 dikurangi K, K nya ada 3, ada 12. Lalu selanjutnya kita cek tabel dari tabel F. Oke, tabel F alfa 0,05, derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Jadi hafal ya, 2, 12 dan 0,05. Oke. Di sini ada tabel uji F. Tabel distribusi F. Kita lihat DFD-nya, denominator tadi yang di bawah, yakni 12. Lalu yang numeratornya ada 2, 12, 0,05 ya. 2, 12, 0,05. Oke. 0,05 ini 0,005, berarti kita bergeser mencari yang 0,05, 0,025. Lalu ya ini 0,05. Kita lihat yang DFN numerator 2, lalu DFD-nya 12. Jawabannya adalah 3,89. Oke, jadi cara melihatnya gampang seperti itu saja. Dia dapat 3,89. Lalu kita menghitung cukup panjang di sini, yaitu yang pertama ikut saja ya. Tadi kita sudah hitung rata-rata setiap kelompok, lalu kita hitung varian setiap kelompok. Itu langkah pertama kalau tidak diberikan di soal. Lalu selanjutnya kita hitung grand mean. Grand mean artinya kita menghitung seluruh rata-rata. Jadi kita hitung semua rata-rata ini, kita hitung semuanya lalu dibagi 15. Jadi ada mean atau rata-rata buat setiap kelompok dan ada juga rata-rata untuk semuanya.
Jadi nanti per 15 untuk soal ini. Itu namanya grand mean atau rata-rata yang besar. Oke, kita dapatkan jawabannya 7,73. Lalu selanjutnya kita hitung varians di antara grup. Varians di antara grup simbolnya yaitu S square B ya. Varians di antara grup yaitu kita menghitung sigma NI dikali X1 bar, nanti I-nya bergerak X1. Kalau jumlahnya N pertama ada 5 dikali X1 bar dikurangi X bar dari grand yang tadi. Lalu dikuadratkan. Lalu jumlah anggota yang kedua ada 5, lalu dikali rata-rata X2, X bar 2 dikurangi grand min. Lalu kelompok ketiga jumlahnya berapa? Ada 5, lalu X bar 3 7,6, lalu dikurangi grand min-nya, lalu square-kan pangkat 2. Dijumlahkan dibagi dengan N kurang 1. N di sini sekarang dia bertindak sebagai banyaknya grup. Nanti dapat jawaban 80,7. Next, kita hitung variance within group. Jadi sekarang variance di dalam grup. Rumusnya sebagai berikut, yaitu sigma dari NI kurang 1 dikali XI kuadrat. Lalu dibagi sigma NI kurang 1. Jadi kita ambil pertama ini yaitu banyaknya ya. Banyaknya yang pertama N1 ada 5 dikurangi 1 lalu dikali varians dari kelompok pertama. Jadi kalau ini banyaknya anggota kelompok pertama, ini adalah varians kelompok pertama. Lalu seterusnya juga ini banyaknya anggota kelompok kedua dikali varians kelompok kedua. Banyaknya kelompok ketiga dikurangi 1 dikali varians kelompok ketiga. Nanti ini nilainya tinggal Anda lihat yang sudah ditemukan. Kalau tidak ada ya soal ini jawabannya ya, kalian harus hitung dulu secara manual. Oke. Selanjutnya kita hitung UGF-nya. UGF yaitu varians dari yang between lalu dibagi varians yang within. Jadi between itu antara grup, within itu di dalam grup. Kita dapat jawabannya ini 80,07 dibagi 8,73. Jadi angka-angka ini diperoleh dari yang tadi ya. Pertama hitung rata-rata dan varians setiap sampel atau setiap grup. Lalu kalian hitung yang grand mean yang besar. Lalu grand mean dan yang satu-satunya itu sampel satu-satu varians rata-ratanya itu akan dipakai di perhitungan S square B sama S square W. Oke. Lalu ini rumusnya selalu seperti itu. Yang di atas itu yang between lalu dibagi yang within. Nanti dapat 9,17. Ternyata dia lebih besar dari 3,89 yaitu nilai F table. Maka keputusan kita adalah tolak H0 karena tadi dikatakan ya dia selalu di sebelah kanan. Jadi tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi ini ditolak, kita menolak H0. Berarti kesimpulannya at least setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda dari yang lain. Oke. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau misalkan rata-rata itu ada perbedaan, setidaknya ada satu, lalu di mana perbedaan itu? Oke. Jadi Anda harus melanjutkan, tidak bisa berhenti di sini. Kecuali tujuan penelitian Anda itu hanya seperti ini, tapi biasanya kita perlu menunjukkan lalu di mana perbedaannya. At least ada satu yang berbeda. Oke, kita berpindah selanjutnya ke uji yang selanjutnya. Ini ada contoh yang kedua, cara yang sama dikerjakan ya. Cara yang sama. Kita berpindah ke uji. Ini ada ringkasan tahap demi tahap pengerjaan. Kita berpindah ke uji lanjutan atau bisa disebut post hoc ya. Post hoc. Oke, post hoc. Uji lanjutan. Oke, jikalau pada uji hipotesis sebelumnya dikatakan ada satu perbedaan, at least ya, ada satu yang berbeda,
maka kita perlu menunjukkan di mana itu, seperti yang tadi dikatakan. Kalau misalkan tadi kita menerima H0, misalkan dapat kasus menerima 0, berarti post hoc yang ini tidak dilanjutkan. Tetapi karena tadi kita dapat jawabannya yaitu bahwa terdapat at least ada satu yang berbeda, maka kita perlu tunjukkan di mana. Di buku ini disarankan ada dua jenis yang sering dipakai katanya, yaitu uji Skive dan Tukey. Mungkin saya salah menyebutkan, tetapi ujinya yang ini. Di dalam aplikasi ada juga yang memakai uji Duncan. Oke. Jadi sekarang mau dicari tahu di mana letak perbedaan. Jadi dia akan membandingkan satu-satu. X1 bar lawan X2 bar, X1 bar lawan X3, lalu X2 bar lawan X3 bar. Oke, rumusnya sebagai berikut ya. Jadi Fs, rumus uji Skive, lalu Xi kurang Xi bar kurang X bar J, nanti ini berbeda, jadi kok ini 1, ini 2, kok ini 1, ini 3, begitu ya. Kalau ini 2, ini 3, dan seterusnya. Lalu dibagi S square within dikali ini 1/n1 ditambah 1/n2 atau 1/n2 ditambah 1/n3, tergantung kelompok mana yang dibandingkan. Selanjutnya untuk mencari nilai uji F, untuk mencari nilai kritis ya pada tabel, F aksennya itu adalah K kurang 1 dikali CV. CV-nya itu adalah critical value-nya, nanti kita akan lihat pada contoh soal. Oke, jadi tadi kita ada soal sebelumnya. Oke, kita akan melanjutkan perbedaannya di mana. Jadi ini nilai-nilai yang tadi pada kasus si penyelidikan tentang tekanan darah. Nah, kita coba membandingkan X1 bar lawan X2 bar. X1 bar tadi kalau tidak salah ya, yang taking medicine, lalu X2-nya yang exercise. Lalu X2 ini exercise lawan diet, lalu ini yang medicine lawan diet. Kita hitung X1 barnya kurang X2 bar, lalu dikuadrat. Nggak apa-apa, ini juga terbalik, nggak masalah karena dikuadratkan, nanti tetap jawabannya sama. Lalu dibagi S square within, jadi ini nilainya nanti sama semua. Lalu 1/n1 nanti sama ya, 5 karena jumlahnya sama, dihitung secara biasa nanti dapat jawaban. Lalu ini juga dihitung secara biasa dapat jawaban. Lalu ini juga dihitung untuk yang pakai obat-obatan dan yang dibandingkan yang pakai diet. Dihitung seperti biasa nanti dapat jawabannya. Lalu selanjutnya kita perhatikan nilai critical value-nya sekarang. Critical value kita sudah dapat, alfanya di atas 0,05, lalu ada n-nya 2, lalu k-nya 12. Oke, jawabannya nanti 3,89 ya. Critical value yang kita dapat dari sebelumnya. Tapi itu sekarang kita kalikan dengan k kurang 1. Jadi dikalikan 2 untuk kasus ini, 7,78. Lalu kita bandingkan di atas, mana yang lebih besar dari 7,78. Oke, ternyata yang lebih besar dari 7,78 itu adalah X1 versus X2. Berarti yang perbedaan rata-rata yang signifikan itu terjadi pada X1 terhadap X2, yaitu medication and exercise. Jadi ada perbedaan signifikan di situ, perbedaan rata-rata. Lalu bagaimana perbedaannya? Lalu sekarang bagaimana? Yaitu kita sesuaikan pada soal. Jadi signifikan perbedaannya terdapat pada nilai rata-rata medication dan exercise. Lalu kita kembali ke soalnya, kita lihat dia berbeda seperti apa. Oke, karena berbedanya di sini, maka bisa disimpulkan yang memakai obat-obatan itu menurunkan, karena ini data dari the reduction in each
percent blood pressure, berarti artinya adalah ini adalah angka penurunan. Jadi yang menurunkan tekanan darah yang sangat berbeda, yaitu yang pakai medication. Kalau maksudnya tidak ada perbedaan kalau pakai medication dan diet. Tidak ada juga perbedaan kalau pakai exercise dengan diet. Tidak ada perbedaan signifikan. Tetapi orang yang memakai medication dan memakai exercise itu terdapat perbedaan signifikan. Jadi yang medication itu lebih menunjukkan dampak yang signifikan dalam menurunkan tekanan darah. Jadi medication itu kalau Anda bandingkan dengan kelompok yang pakai olahraga, dia akan lebih signifikan. Oke, itu menurut uji Skifer. Bagaimana dengan uji 2K? Uji 2K juga tujuannya sama, yaitu membandingkan jika sudah signifikan. Jadi uji ANOVA tahap pertama dikatakan bahwa ada perbedaan setidaknya 1. Lalu kita perlu lanjutkan. Kalian bisa pakai uji yang Skifer tadi atau uji 2K, atau nanti di aplikasi ada uji-uji yang lain. Oke. Uji 2K itu simbolnya Q atau Q. Rumusnya X I bar kurang XJ bar. Jadi IJJ tadi itu seperti tadi, kombinasi yang grup pertama, grup kedua, dan selanjutnya. Dibagi akar, pakai lagi rumus yang tadi, yaitu S square W, artinya variance within, ya, di dalam, variance dalam grup kalian sudah hitung di atas, dibagi N. Oke, jadi soal yang sama tadi, kita hitung pakai rumus ini. Urutan pengerjaan yang standar buat orang matematika seperti kita, masukkan saja angkanya lalu dihitung. Oke, dapat 6,06. Lalu kalau pakai yang kedua X1 dan X3 nanti dapat 3,18 dan ada 1 yang negatif. Selanjutnya untuk kita membandingkan dengan tabel untuk uji 2K ini, ya, kita mau bandingkan untuk critical value-nya, yaitu kita melihat tabel yang tadi. Lalu kita lihat nilai K-nya. Nilai K di sini kita adalah 3. Oke, derajat bebasnya 12, 3, 12, 3, 12. Kalau tadi ada perbedaan sedikit, hati-hati ya. 3, 12, alfa 0,05. Jadi kita kembali lihat tabel 3, 12, alfa 0,05. 3, 12, alfa 0,05. Kita lihat tabel uji 2K. Jadi ada tabel untuk uji 2K. Kita lihat tabelnya. Ini tabelnya adalah critical values for the 2K test. Oke, kita cari yang alfanya 0,05. Ini dia. Lalu kita lihat tadi nilai K-nya 3. Lalu nilai derajat bebasnya, ya, V ini derajat bebas 12. Lalu 3. Lalu V itu adalah nilai derajat bebas. Jawabannya 3,77. Cara melihatnya gampang, ya. Jadi uji 2K ada tabelnya sendiri. 3,77. Ini ada petunjuk bagaimana cara melihatnya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bahwa nilai Q ini lebih besar. Nilai Q test, Q testnya 6,06. Kita lihat yang lebih besar dari critical value-nya, yaitu 6,06, lebih besar dari ini, ya, jawabannya. Kalau ini lebih kecil, ini lebih kecil. Jadi yang terjadi perbedaan signifikan yaitu pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang memakai medication dan exercise. Jadi ada perbedaan signifikan kalau ada kelompok yang memakai dua cara yang ini. Oke, ini seperti jawaban dari uji Skifer tadi mendukung jawaban tersebut, bahwa perbedaan signifikan yang terjadi itu pada kelompok pertama dibanding kelompok kedua. Kalau dalam penelitian kehidupan sehari-hari nanti bisa dikatakan, kalau kalian memang meneliti tentang 3 hal ini, Anda bisa katakan bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak tekanan darahnya yang paling banyak turun, yaitu sangat berbeda jika ada kelompok
orang tua yang memakai medication dan kelompok orang tua yang memakai exercise, itu yang akan signifikan itu lebih kelihatan, yaitu yang memakai medication menurut penelitian ini. Bagaimana kalau kita bikin penelitian yang lain, misalkan di dalam pendidikan kalian itu menerapkan satu model yang baru, lalu model yang baru itu, model pembelajaran Anda terapkan di 3 kelompok. Ingat, 3 kelompok itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu dia independen, tidak saling mempengaruhi. Lalu kelompok yang kedua, kelompok 1, kelompok 3 itu normalitas, memenuhi uji normalitas. Lalu 3 kelompok itu homogen, variansinya sama. Lalu kita menggunakan uji ANOVA 1 jalur, karena kita hanya menguji satu model, satu jenis model kepada 3 kelompok. Lalu kalau misalkan nanti nilainya lebih besar, nilai uji F-nya lebih besar dari F tabel, maka bisa disimpulkan at least setidaknya ada satu yang berbeda. Jadi bisa 2 berbeda? Bisa. Bisa 3 kelompok berbeda? Bisa. Kita lanjutkan dengan uji Tukey atau uji Scheffer. Nanti sesuai tujuannya apa? Apakah tujuannya itu lebih besar kah nilainya atau lebih kecil? Nanti ikut tujuan kita. Kalau tujuan kita misalkan kelompok yang pertama, uji hipotesis kita adalah nilainya akan lebih tinggi, lebih besar hasil belajarnya. Berarti nanti kalau ada perbedaan 1 dan X1 dan X2 terletak misalkan di kelompok 1 dan kelompok 2, kita tinggal lihat saja kelompok 1 itu nilai rata-ratanya berapa, kelompok 2 nilai rata-ratanya berapa. Kalau kelompok 1 lebih besar dari kelompok 2 nilai rata-ratanya, berarti bisa dikatakan kelompok pertama itu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi secara signifikan daripada kelompok 2. Karena memang tujuan persoalan kita yaitu menemukan nilai rata-rata hasil belajar yang lebih tinggi. Jadi uji ANOVA menunjukkan setidaknya ada satu kelompok yang berbeda. Lalu uji Tukey dan uji Scheffer itu nanti menunjukkan perbedaannya ada di mana saja. Bisa saja 2 kelompok, bisa saja semuanya. Jadi ini berbeda dengan ini berbeda dengan sana, lalu yang sana berbeda dengan yang ini, lalu lalu berbedanya seperti apa? Lalu nanti cek soalnya, yaitu mungkin di soal kita itu nilai rata-ratanya lebih tinggi. Berarti kalau ini 2 signifikan, berarti ya bisa yang di atas yang signifikan, berarti kita lihat 2 kelompok ini. Kelompok X1 kan ada nilai rata-ratanya, kelompok X2 ada nilai rata-ratanya. Kalau ini signifikan menurut Tukey, berarti tinggal lihat mana yang lebih besar rata-ratanya. Lalu dibilang kelompok itu lebih besar hasil belajarnya dibanding dengan kelompok yang lain. Oke, kalau demikian ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Demikian untuk penjelasan mengenai uji ANOVA 1 jalur. Ingat sekali lagi, tujuannya itu hanya untuk 3 rata-rata dan lebih. Jadi unik sekali kita membandingkan rata-rata, tetapi kita menggunakan variansnya. Berbeda dengan uji T yang hanya membandingkan 2 rata-rata saja. Uji F untuk ANOVA itu membandingkan 3 atau lebih. Lalu ada tahap selanjutnya, jika signifikan kita pakai uji Scheffer atau uji Tukey.